Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu sa'an akhwa. Shadaqallahu azim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriyah batiniyah. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takdimi, Ustaz muliakan. Kehidupan senantiasa tidak lepas dengan apa yang dinamakan motivasi. Dorongan, motivasi hidup yang ini membuat kita, membangkitkan kita untuk punya sportivitas yang tinggi. Dalam kehidupan apapun bentuknya, ketika manusia dilandang dengan suatu kegaduhan, kemudian dipondasi dengan musibah, diberikan dengan ujian, maka gairah hidup ini seakan-akan lepas, rendah, dan turun. Makanya sebagai sesama muslim, kita saling memberikan suatu motivasi. Mendoakan sesama muslim, baik muslim laki maupun muslim perempuan, semua kita doakan dalam kondisi sebagai motivasi hidup sesama muslim. Makanya suatu hal persatuan, misalkan di luar negeri sesama muslim dimanapun kita berada, ketika saudara kita sama muslim ada masalah, kita saling mendoakan. Ini penting buat kita. Kemudian segala sesuatu didorong dengan motivator. Adanya motivator, motivasi hidup ini membuat kita untuk ingat kembali, untuk muda kembali, untuk punya gairah kembali dalam suatu kehidupan yang sulit sekali. Dalam kondisi apapun, sulit apapun, kita masih punya semangat. Karena motivasi hidup ini. Jangan ditinggalkan segala sesuatu yang berbau melemahnya, apalagi sampai lemahnya iman kita. Motivasi hidup ini perlu buat kita, sehingga kita mengerti tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kembali sholatnya luar biasa. Ketika sholatnya imannya mulai lemah, diingetin, kasih motivasi supaya imannya tinggi lagi. Yang tidak mau ngaji, ayo diajak ke majelis supaya ngaji lagi, kasih motivasi. Berbagai macam motivasi hidup, berbagai macam cara orang membuat motivasi ini hidup kembali. Alangkah baiknya sesama muslim saling mengingatkan. Si fulan kemudian hari ini sudah mulai males untuk ngaji di majelis. Oke, kita kasih suatu hal yang berbau untuk menarik mereka. Misalkan kopi, waktu di majelis siapin kopi. Segelas secangkir kopi akan bisa memberikan motivasi ketika kita ngaji supaya kita tidak ngantuk. Bukan karena faktor apa, tapi ini sudah masuk dalam hal atau golongan motivator. Hidup yang berbau dengan dorongan untuk mempertebal atau mempertajam daripada ilmu agama. Kadang-kadang kalau orang belajar agama susahnya minta ampun. Suluh sholat aja susahnya minta ampun. Ada 4 motivasi hidup dalam Islam ini yang penting sekali, yang perlu kita
pelajari. Dan ini sering sekali diucapkan oleh mereka-mereka yang ahli ibadah. Pertama apa? Man jada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mencapai tujuannya. Makanya sesungguhnya apa yang kita cari adalah apa? Yaitu kehidupan yang langgeng selamanya, dunia dan akhirat. Jangan sampai ditinggalkan. Innahu li hubbi khairi la syadid. Li hubbi, cintanya dunia luar biasa daripada cinta di akhirat. Ini yang akan memberikan kita kadang-kadang motivasinya salah. Inginnya memberikan motivasi dalam hal yang berhubungan dengan ukhrawi. Namun duniawinya tajam sekali. Maksiatnya jalan terus. Sehingga salah persepsi, motivatornya harusnya ke arah akhirat, lari pindah arahnya ke dunia. Maksiat, zina jalan terus. Khamr minum terus. Makanya penting di sini sesungguhnya manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh ia akan mencapai tujuannya. Harus sungguh-sungguh, harus serius. Dengan cara apa? Dengan kalau kita sholat dengan cara khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sesungguhnya mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya sholat ini apa yang diperintahkan sholat dan sabar ini. Sholat dan zakat ini susahnya, beratnya minta ampun. Sholatnya susahnya minta ampun. Illa alal khosiin, kecuali atas mereka yang khusyuk. Khusyuknya bagaimana? Alladzi yadunnuna annahum mulaku rabbikum. Orang yang merasa dirinya cinta kepada Allah, ingin bertemu pada Allah, wa innahu ilaihi rajiun, dan ingin dan merasa dirinya kalau kita ini akan kembali pada Allah. Ini sungguh-sungguh kita mencapai suatu tujuan. Ini manjada wa jada. Pertama. Yang kedua, motivasi hidup mansyara ala wasyara. Siapa yang menampaki jalannya akan sampai pada tujuan. Jadi kalau kita napaki jalan kita, terus kita tapaki jalan kita, kita akan mencapai suatu tujuan. Sekarang tujuan kita itu apa sebenarnya? Tujuan kita hanyalah apa? Ingin menjadi hamba Allah yang nanti mudah dihisabnya, mudah dalam segalanya, di akhirnya adalah mudah menyeberang syiratal mustaqim dengan secepat kilat, masuk ke dalam surga Allah, bisa bertemu dengan Allah nantinya. Ini sesuai dengan tujuan. Suatu misal sekarang kita tujuannya ingin ibadah haji, fokus untuk ibadah haji, harta yang di dunia yang berada di rumah kita tinggalkan sejenak, fokus ibadah haji. Kemudian syarat-syaratnya harus kita ngumpul belajarnya, kemudian langsung begitu kita syarat-syaratnya kita naik pesawat ke sana, kemudian sana ada syarat-syarat lagi. Ini kita harus fokus. Kalau nggak fokus sampai gagal fokus, nggak sampai kita pada tujuan. Majada wajada mansyara ala wasyala, tidak akan bisa. Pentingnya tujuan, apa yang kita tujuan bersungguh-sungguh sesuai dengan tujuan, dan apa yang kita tapaki sesungguhnya itu akan sampai pada tujuan. Kemudian yang ketiga adalah mansyabara zafirah. Barang siapa yang bersabar, mansyabara yang sabar, syafira ia akan beruntung. Tadi Ustaz sudah sebutkan di atas dengan ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Di man syabara syafira. Barang siapa yang bersabar ia akan beruntung. Untung bagaimana? Jelas. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'asyabirin. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah dengan sabar dan tetap dalam ibadah salat. Salatnya ditekunin, salatnya khusyuk. Sesungguhnya Allah bersama hambanya yang sabar. Sabar itu minta ampun susahnya. Kalau kita benar-benar bisa sabar, kita akan menjadi syafira, yaitu orang yang
beruntung. Beruntung di mana? Beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motivasi ini bagus. Motivasi hidup ini bagus dalam Islam. Tujuannya apa? Supaya kita tidak lalai dalam sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim syahun. Jadi kita tidak lalai dalam sholat. Ingat, jangan sampai kita meninggalkan sholat berkali-kali. Ustaz bilang, jangan sampai meninggalkan sholat subuh. Nanti dosanya akan dipertunjukkan siksa 60 tahun. Jangan sampai meninggalkan sholat zuhur. Sama dengan apa? Sama dengan kita membunuh, dosanya membunuh 1000 muslim. 1 kali meninggalkan sholat zuhur, 1 kali meninggalkan sholat asyar. Dosanya sama dengan kita merubahkan Ka'bah. 1 kali kita meninggalkan sholat maghrib, dosanya sama dengan kita berzina dengan ibu kandung kita sendiri. 1 kali ketika kita meninggalkan sholat isya, dosanya adalah Allah nggak ridho kita hidup di dunia. Masya Allah. Sehingga mereka yang meninggalkan sholat, terutama sholat isya, ketika bangkit dari kubur nanti kepalanya seperti babi hutan. Makanya ini perlunya kesabaran. Kesabaran ini sudah sekarang langka di mana-mana. Apalagi di jalan. Wal khadiminal ghaidha. Orang yang bisa menahan amarahnya, sabar di sini, langka ini. Wa afinina anin nas. Orang yang memaafkan terhadap sesama manusia yang mereka menyakiti kita, langka juga di sini. Sekarang antem kromo aja, siapa yang melukai saya, ayo balas dendam. Dunia sekarang sudah tidak bisa dijadikan sebagai pondasi untuk iman kita. Makanya perdalam agama, perdalam sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Perdalam dengan ilmu-ilmu sholat. Supaya apa? Supaya kita menjadi hamba Allah benar-benar terlindungi dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Tadi pertama manjata wajata, yang kedua mansyara ala wasyola, yang ketiga mansyabara zafira, yang keempat man yashra yasyud. Barang siapa yang menanam pasti akan yasyud, memetiknya. Tidak mungkin orang menanam padi tumbuhnya semangka, tidak mungkin. Ketika kita menanam padi, pasti tumbuhnya padi. Ketika kita menanamkan suatu kebaikan, pasti tumbuhnya kebaikan. Hal zazal iksanu ilal iksan disebutkan dalam surat Al-Waqiah. Orang yang menanamkan suatu kebaikan, ilal iksan, tidak akan ada apa yang dipetik dia kecuali ilal iksan, kecuali kebaikan juga. Ini penting buat kita. Untuk kita apa? Untuk kita pelajari. Hati-hati ketika kita menanamkan suatu kejelekan, maka akan tumbuh juga suatu kejelekan. Kita tanamkan kemaksiatan, tumbuhnya juga kemaksiatan juga. Di dalam kita menjalankan amanah, terutama kalau Allah titipkan anak pada kita, kita harus didik. Kalau kita didiknya keras, terlalu over, juga nggak bagus, terlalu lemah juga nggak bagus. Jadi harus sesuai dengan takaran gimana mendidik anak. Setiap anak itu sifatnya beda-beda. Ini penting untuk mempelajari psikologi anak di dalam kita menjalankan amanah mendidik anak soleh. Makanya di dalam segala suatu hal yang bertujuan untuk menebalkan iman kita, perlu motivasi hidup, terutama kita berpedoman dalam Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Ini adalah Al-Quran dan petunjuk mereka bagi hamba Allah yang muttaqin, yang takwa. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Jangan sampai kita menanamkan segala hal yang berbau jelek. Sedekah arang-arang, suruh sedekah, suruh zakat nggak mau. Maunya suatu hal yang berbau maksiat terus. Hindari ini semua. Zaman sekarang sudah tua, dunia sudah tua, musibah di mana-mana memberikan kita informasi yang aktual bahwa kita harus hati-hati. Umur manusia tidak ada yang tahu bagaimana kondisinya ketika kita
keluar sebentar misalkan, tidak taunya kita bagaimana umur kita. Makanya kita harus bersolawat kemanapun kita, mohon kepada Allah untuk dekat kepada Allah agar kita dilindungi dari perjalanan kita. Dengan cara apa? Berbanyak sedekah kita. Dengan cara apa? Berbanyak sholat kita. Dengan cara apa? Tanpa harus meninggalkan amanah-amanah yang ada. Terutama amanah di dalam kita menjalankan sholat. Jangan sampai kita menjalankan sholat hanya karena menggugurkan kewajiban kita saja. Jalankan sholat itu dengan penuh kekhusyuan. Alladzina yadunnu annahum mulaku rabbuhum wa annahum ilaihi raji'un. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Mari dalam suatu apapun yang kita lakukan, terus berjalan sesuai dengan motivasi hidup kita, sesuai dengan apa yang kita lakukan. Selama kita berjalan dalam pondasi di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam landasan iman pada Allah Subhanahu wa taala, al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir qadri wa qarsyahi. Selama ini maka kita akan jadikan hamba Allah yang istiqomah. Kullu amana billahi wal malaikati wa kutubihi, dijelaskan dalam surat Al-Baqarah yang terakhir 286. Begitu pentingnya iman kita untuk kita tanamkan dalam hati kita. Mudah-mudahan motivasi hidup ini bisa memberikan kita gambaran untuk senantiasa kita benar-benar istiqomah, tawadu di dalam menghadapi segala apa yang Allah berikan, ujian, cobaan apapun, kita istiqomah, tawadu. Benar-benar kita tetap dalam kondisi kita sujud di hadapan Allah tanpa gentar apapun, tanpa terombang-ambing apapun. Jangkar harus kita kuati. Kuatnya jangkar ini kalau dalam Islam dengan adanya iman yang kuat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.